Pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang orang yang lahir di dalam Ka'bah? Bukan cuma mitos, ini kisah nyata seorang sahabat Nabi yang luar biasa, Hakim bin Hizam. Bayangin deh, ibunya lagi hamil tua masuk ke dalam Ka'bah untuk berdoa, tiba-tiba perutnya sakit dan lahirlah Hakim di tempat paling suci bagi umat Islam itu. Sebuah awal kehidupan yang nggak ada duanya. Hakim bin Hizam ini bukan orang biasa. Sebelum masuk Islam, dia adalah seorang bangsawan Quraisy yang kaya raya, cerdas, dan dihormati banyak orang. Dia juga keponakannya Khadijah, istri pertama Rasulullah. Jadi secara silsilah dia punya hubungan dekat dengan Nabi. Tapi, meski dekat dan melihat kebenaran Islam sejak awal, Hakim butuh waktu 20 tahun sebelum akhirnya mengucapkan syahadat. Dia baru masuk Islam setelah peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Mekkah. Kalian mungkin mikir, wah telat banget ya masuk Islamnya. Tapi disinilah letak keistimewaannya. Setelah masuk Islam, penyesalannya begitu dalam. Dia merasa telah menyia-nyiakan puluhan tahun hidupnya dalam kesyirikan. Penyesalan itu dia ubah jadi sebuah semangat yang membara. Dia bersumpah pada dirinya sendiri, "Demi Allah, semua harta yang pernah aku keluarkan untuk menentang kebenaran dulu, akan aku keluarkan 2 kali lipat di jalan Allah sekarang." Dan dia benar-benar menepati janjinya. Hakim bin Hizam menjadi salah satu sahabat yang paling dermawan. Pernah dalam satu musim haji, dia menyembelih 100 ekor unta gemuk, lalu membagikan dagingnya ke semua fakir miskin di Mekah. Di lain waktu, dia membawa 100 budak ke Arafah, lalu memerdekakan mereka semua atas nama Allah. Kekayaannya yang melimpah ruah, yang dulu jadi kebanggaannya sebagai bangsawan, kini jadi alatnya untuk mencari ridha Allah. Ada satu pelajaran penting lagi dari Hakim. Suatu hari dia pernah minta harta kepada Rasulullah, dan Nabi memberinya. Dia minta lagi, Nabi kasih lagi. Sampai ketiga kalinya Nabi memberinya sambil menasihati, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang lapang, maka akan diberkahi. Tapi siapa yang mengambilnya dengan rakus, dia tidak akan diberkahi. Seperti orang makan tapi tak pernah kenyang, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Nasihat itu menancap begitu dalam di hatinya. Sejak saat itu, Hakim bin Hizam bersumpah untuk tidak pernah lagi meminta-minta kepada siapapun seumur hidupnya. Bahkan di zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar, ketika dia ditawari bagian dari harta rampasan perang yang menjadi haknya, dia menolak dengan halus. Dia memegang teguh prinsip untuk selalu menjadi tangan di atas. Hakim bin Hizam hidup sampai usia 120 tahun, 60 tahun di masa jahiliyah, dan 60 tahun di masa Islam, membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah dan mendedikasikan sisa hidup di jalan kebaikan. Inspiratif banget kan?